Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, warahmatullahi wabarakatuh. namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat sore, sahabat pembatik semua. Senang sekali kita boleh berjumpa di room ini bersama PTP dan Duta Teknologi untuk membersamai Bapak Ibu, sahabat pembatik sekalian di level 2. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu telah sampai di level 2, yaitu level implementasi. Kita patut bersyukur karena kita boleh berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melanjutkan pada level-level selanjutnya nanti. Sebelum saya mulai kegiatan ini, izinkan saya mengawali dengan pantun. Jalan-jalan ke tanah Papua, jangan lupa singgah di Raja Ampat. Cakep ya. Selamat berjumpa Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa mendapat rahmat. Amin. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para tutor yang akan mendampingi Bapak Ibu, sahabat pembatik sekalian di level 2 ini dari PTP dan Duta Teknologi. Yang pertama, Ibu Faisa Indrastuti, yaitu PTP Ahli Madya pada tim kerja transformasi kepemimpinan sekolah dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, Bapak Steve Limin, STMAP, yaitu PTP Ahli Muda dari IAKN Manado. Yang ketiga, Ibu Asmayanti Ahmad, SPD MPD, itu PTP Muda, Ahli Muda dari BGP Provinsi Jambi. Yang keempat, Bapak Siyudi, Guru SMA Negeri 3 Samarinda, Duta Teknologi tahun 2017 dari Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Yang kelima, Bapak Dede Solihudin, Guru SMP Negeri 29 Kaur Bengkulu, Duta Teknologi tahun 2020 dari Provinsi Bengkulu. Yang keenam, Bapak Harrison, Guru SMP Negeri 7 Senayang, dan Duta Teknologi tahun 2022 dari Kepulauan Riau. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Ya. Yang ketujuh, Ibu Nurul Aziza, Guru SMP Negeri 6 Tanjung Pandan, dan Duta Teknologi tahun 2023 dari Kepulauan Bangka Belitung. Halo Bapak Ibu guru hebat. Ya, dan saya sendiri, Hesbon Farel Nainggolan, Guru SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat, dan juga Duta Teknologi tahun 2020. Baik, bersama ini Bapak Ibu, kita akan berbincang dan berdiskusi di level 2 dalam program bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK atau Pembatik tahun 2024, yaitu tahap implementasi dengan tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Melalui aktivitas di level 2, peserta pembatik diharapkan mampu menunjukkan bagaimana mengimplementasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran serta melaksanakan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Pada malam ini, kita akan berdiskusi dan memperkenalkan materi pembatik level 2 yang akan dibawakan oleh para narasumber hebat kita, PTP dan Duta Teknologi, dengan 3 materi. Yang pertama nanti optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21, dibawakan oleh Pak Dede Solihudin. Yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital, dibawakan oleh Pak Suyudi dan Ibu Nurul. Yang ketiga, pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran, dibawakan oleh Pak Harrison. Dan di akhir dari materi ini, akan ada penguatan serta tips dan trik dari para PTP yang bersama kita di malam ini.
Tanpa berlama-lama, kita akan masuk pada materi pertama yang akan dibawakan oleh Mas Deden, yaitu Duta Teknologi tahun 2020. Kepada Mas Dede, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hesbon atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan rahayu. Selamat sore. Wah, di sini para peserta pembatik level yang sangat luar biasa ya. Di sore hari ini Bapak Ibu semua para peserta pembatik level 2 ini pertama saya ucapkan kembali selamat ya, Bapak Ibu sudah bisa masuk di level 2 kegiatan pembatik ini. Ini adalah sesuatu capaian yang sangat luar biasa dan Bapak Ibu harus semangat ya. Bapak Ibu harus semangat. Ayo di level 2 ini Bapak Ibu harus lebih up lagi, lebih semangat lagi. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, kita belajar, kita upgrade kembali Bapak Ibu segala sesuatu yang memang dari segi digital atau dari segi pembaharuan sekarang ini kan memang sudah banyak sekali pembaharuan yang bisa kita gunakan dan bisa kita pakai dalam proses pembelajaran. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, dan izin Bapak Ibu saya memperkenalkan kembali, nama saya Dede Solihudin, saya merupakan Duta Teknologi Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu ya, tahun 2020, dan insya Allah mudah-mudahan nanti itu berproses Bapak Ibu ya, Bapak Ibu berproses di kegiatan ini, nanti akan muncul beberapa duta kembali yang memang nanti akan membersamai, saling berbagi praktek baik kepada rekan-rekan guru lainnya. Izin sebelumnya Pak Hesbon, apakah sudah tampilan saya? Sudah Pak, sudah. Mantap. Ya? Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat, oke, sahabat pembatik level 2. Di sini Bapak sahabat pembatik semuanya kita akan atau saya akan berbagi. Sebenarnya itu saya yakin sahabat pembatik di sini sudah tidak aneh lagi dengan yang namanya TIK ya. TIK itu nggak aneh lagi. Jadi sesudah adanya corona, terlepas dari hal negatif yang kita rasakan, ada hal positif yang bisa kita terapkan gitu kan. Teknologi mulai berkembang di saat ya baik itu pembelajaran ataupun yang lainnya di saat corona itu terjadi gitu kan, dan kita ambil hikmahnya. Dan walaupun sekarang coronanya sudah nggak ada dan mudah-mudahan jangan kembali lagi ya, jangan kembali lagi, positifnya, hal positifnya ayo kita ambil, yaitu bagaimana pembelajaran yang kita lakukan terhadap para peserta didik, kita mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran abad 21 ya. Nah, di sini Bapak Ibu program Merdeka Mengajar ini diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era sosial 5.0. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru Bapak Ibu ya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses belajar mengajar. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait hal ini, apalagi dengan rekan-rekan, daerah saya daerah blank spot gitu kan, nggak ada internet. Nah Bapak Ibu, ternyata yang namanya teknologi atau TIK ini tidak selalu berhubungan dengan yang namanya internet gitu kan. Yang paling kecil aja yang namanya teknologi itu Bapak Ibu memang sudah ada nih di sekitar kita. Paling kecil aja pintu, itu merupakan bagian dari salah satu teknologi loh ya, teknologi terdahulu. Pintu yang ada di rumah kita itu merupakan sebuah teknologi. Jadi ternyata teknologi itu ada di sekitar kita gitu kan, tidak hanya yang namanya berhubungan dengan internet Bapak Ibu. Nah, melalui program ini gitu kan, guru ya sahabat pembatik dimanapun berada diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan gitu kan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Nah, diharapkan guru juga mampu didorong gitu kan untuk mengikuti perkembangan teknologi.
dan memanfaatkannya dalam apa? Dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, dan tentu menyenangkan bagi para siswa, gitu kan Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu berbicara dengan pembelajaran yang memanfaatkan TIK atau mengoptimalisasikan TIK dalam pembelajaran itu sendiri, maka ada yang disebut dengan pembelajaran yang kerangkanya dipakai dengan TPACK, yaitu jadi TPACK ini bisa digunakan dalam pembelajaran digital. Apa sih TPACK gitu kan? Nah, di sini Bapak Ibu kalau berhubungan dengan TPACK itu penggabungan atau menggabungkan pengetahuan tentang satu konten atau materi Bapak Ibu ya, cara mengajar atau pedagogi, nah teknologi atau sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik yang menyeluruh Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini ada sebuah diagram ya, diagram TPACK. Nah, di sini Bapak Ibu ada hal-hal yang memang pertama misalkan bagaimana kita menggabungkan antara pedagogik dengan konten gitu kan, dengan materi gitu kan, pedagogik dengan materi, kemudian konten dengan teknologi, kemudian pedagogik dengan teknologi, sehingga dari hal yang beririsan atau hal yang digabungkan itu digabungkan dari teknologi, pedagogik, dan konten itu mampu dihadirkan dalam proses pembelajaran yang ada di kelas gitu kan. Nah Bapak Ibu, apakah kita mampu menggabungkan tersebut? Tentu mampu. Saya yakin Bapak Ibu bisa gitu kan menggabungkan antara pembelajaran yang di dalamnya kontennya ada, pedagogiknya ada, dan teknologinya ada di dalam proses pembelajaran. Bagaimana berbicara pedagogik atau bagaimana kita berbicara Bapak Ibu, cara mengajar Bapak Ibu, bagaimana teknologi dihadirkan di dalam proses pembelajaran, dan bagaimana materi yang Bapak Ibu ambil berdasarkan capaian pembelajaran itu Bapak Ibu hadirkan dalam proses pembelajaran. Semua disatukan menjadi suatu pembelajaran digital yang tentunya harus menyenangkan bagi para peserta didik kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, implementasi pembelajaran digital ini tadi kita berhubungan dengan sebuah kerangka TPACK dalam pembelajaran digital ini. Nah, ini ada contoh penerapan TPACK dalam pembelajaran PPKN misalkan ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat ini Bapak Ibu ada alurnya ya. Nah, di sini pembelajaran PPKN ini berbasis TPACK dengan Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, di sini ada guru, sarana, murid, dan guru beserta murid itu ada sebuah proses. Artinya kalau misalkan kita menggunakan Google Classroom, ada proses di mana pembelajaran itu bisa dilakukan dengan jarak jauh. Dan Google Classroom ini bukan hanya pembelajaran yang dilakukan jarak jauh Bapak Ibu ya, bisa juga dilakukan secara tatap muka, dan memang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan teknologi khususnya di Google Classroom. Dan tentunya Bapak Ibu kan sudah punya akun Belajar ID masing-masing nih, itu bisa banget tuh dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, misalkan memanfaatkan Google Classroom. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik, karena kalau misalkan berbicara TPACK maka akan Bapak Ibu harus berbicara tentang timbal balik. Bagaimana guru ada timbal baliknya dengan sarana, sarana ada timbal baliknya dengan murid, murid ada timbal baliknya dengan guru di dalam proses pembelajaran. Saya misalkan di sini guru di sini mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran. Di sini yang dimanfaatkan itu adalah sarananya berupa Android atau laptop. Kemudian memanfaatkan perangkat lunaknya seperti Google Classroom. Kemudian proyektor di sini sebagai perangkat kerasnya ya, bahan ajar digital, dan tentunya di sini ada akses internet. Nah, di sini guru mengintegrasikan teknologi secara tepat, memiliki pemahaman yang baik dalam memadukan aspek teknologi, pedagogik, dan pengetahuan. Sehingga di sini tentu berbicara, kalau misalkan berbicara Classroom, karena di sini memang dianggap ya di siswa sudah punya Android atau laptop, kemudian di sini bahan ajarnya ada, kemudian akses internetnya juga ada dimiliki oleh siswa, maka proses pembelajaran dengan Google Classroom ini bisa berjalan Bapak Ibu. Tapi dilihat lagi, ini hanya sebuah contoh ya Bapak Ibu, ini hanya sebuah contoh dan bisa disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu ya.
Nah, di sini murid sendiri, Bapak Ibu, murid melakukan kegiatan dan mendapatkan pengalaman secara langsung. Nah, keterampilan ABA 21 dan hasil belajar mereka tentunya meningkat. Mampu belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan guru maupun teman lainnya. Di sini ada proses Bapak Ibu ya. Jadi ada proses. Prosesnya bagaimana? Sistem pengelolaan kelas digital bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaian sesuai kodrat zaman. Misal Bapak Ibu dalam penggunaan Classroom dalam TPACK ini. Guru membuat sebuah kelas. Jadi selain kelas yang memang ada di ruangan secara nyata, guru membuat sebuah kelas yang ada di Classroom itu sendiri. Guru memanfaatkan tadi ya alat-alat yang ada gitu kan di sekitar guru, dan memang di laptopnya ada gitu kan, internetnya ada atau Androidnya ada gitu kan. Di situ ada, guru membuat kelas, kemudian di kelas tersebut guru misalkan memanfaatkan ya seperti YouTube, misalkan video-video lah ya, video-video yang diunggah ke Classroom, kemudian video-video yang diunggah ke misalkan ke perangkat lainnya, misalkan ke platform Merdeka Mengajar, disematkan di dalam Classroom. Nah, di situ ada proses di mana murid bisa mengakses kapanpun, dimanapun. Murid bisa mengakses gitu kan, guru bisa menugaskan kepada murid untuk membaca, kemudian melakukan diskusi. Selain diskusi nyata di kelas, guru dan murid juga bisa diskusi di dalam Classroom. Bukan hanya guru dan murid sih, murid dengan murid pun bisa saling diskusi, saling memberikan masukan, saling memberikan pertanyaan di dalam Classroom tersebut. Nah, ini nanti akan terjadi sebuah pembelajaran yang memanfaatkan tadi, teknologi dimanfaatkan, pedagoginya dimanfaatkan, bagaimana cara guru mengajar di kelas dan digabungkan dengan Classroom, dan pengetahuannya terkait materi ajar, konten ajar itu ada masuk. Nah, enaknya Bapak Ibu, ketika misalkan kita menggunakan sarana digital seperti Classroom, misalkan Bapak Ibu bisa menggabungkan beberapa media pembelajaran. Apakah bentuknya nanti video, apakah bentuknya audio, apakah bentuknya nanti multimedia pembelajaran, itu bisa dimasukkan. Jadi kalau misalkan ada murid yang gaya belajarnya berbeda, ada murid yang, oh saya lebih suka dengan video, oh saya lebih suka dengan sebuah bacaan, oh saya lebih suka dengan multimedia pembelajaran yang interaktif gitu kan. Nah, itu bisa diakses oleh murid walaupun gitu kan guru tidak bertatap muka dengan si murid itu sendiri. Oke. Nah, dalam pembelajaran digital tentu kita harus ada persiapan-persiapan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa nih langsung saja Bapak Ibu masuk kelas kemudian langsung belajar dengan digital, proyektor belum siap misalkan kan, slide power PPT-nya belum siap, video yang mau disajikan ke siswa belum siap, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya persiapan, karena pembelajaran digital Bapak Ibu pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning gitu kan. Nah, Bapak Ibu, pemanfaatan media digital ini dapat digunakan dengan atau dalam proses pembelajaran. Terlebih Bapak Ibu dalam pembelajaran yang terdiferensiasi gitu kan, menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, nah Bapak Ibu, terkait dengan mempersiapkan pembelajaran digital ini, nah diferensiasi ini tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada individu yang beragam gitu kan, pengen semuanya dipenuhi dalam satu pertemuan, ya bukan berarti begitu ya, tapi dalam waktu yang berbeda itu kan bisa dilakukan gitu. Misalkan pertemuan yang satu nanti fokus ke yang mana, pertemuan kedua bisa fokus ke yang mana, itu bisa dilakukan. Jadi tidak selalu dalam setiap waktu, tidak selalu dalam satu waktu yang sama gitu kan. Nah, guru di sini diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar Bapak Ibu ya. Jadi tadi P-nya itu ada gitu kan. Prosesnya itu ada, pendekatan belajarnya itu diterapkan gitu kan. Nah, dalam penerapannya pembelajaran terdiferensiasi ini memiliki 3 strategi Bapak Ibu. Ada diferensi konten, yakni
muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Ada diferensiasi proses, yaitu proses yang akan mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Ya, kemudian diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Nah, ini diharapkan nanti ketiga hal ini ya kalau misalkan bisa dioptimalkan muncul ya silakan. Tapi kalau misalkan hanya beberapa saja, 1 dan 2 atau yang konten sama produk atau proses sama produk ya tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Semakin lambat laun Bapak Ibu menggunakan tentu akan ada trial dan error, tentu harus ada evaluasi, tentu harus ada refleksi ketika melaksanakan pembelajaran digital ini, dan itu bagian dari persiapan Bapak Ibu setiap hari untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran, gitu kan. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Doc, misal ya dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu menggunakan Google Doc. Nah, si Google Doc ini juga Bapak Ibu bisa digunakan untuk apa? Evaluasi, asesmen awal juga bisa, tujuan sasaran dan aktivitas, unsur pendukung lainnya juga bisa Bapak Ibu ya di Google Doc ini. Oke, jadi nanti sifatnya gabungan-gabungan nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital, Bapak Ibu boleh memanfaatkan pembelajaran digital ini, ya tentunya pembelajaran digital ini yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Jadi jangan sampai gini, Bapak Ibu memanfaatkan digital, tapi siswa malah nggak ngerti dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan, gitu kan. Jadi harus tepat sasaran Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu harus tepat sasaran gitu kan dalam melaksanakan pembelajaran digital ini. Jika sahabat pembatik di sini ya, jika gurunya menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital baik dengan moda daring, luring, atau campuran dan menguasai lingkungan belajarnya akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran yang memang sudah dicanangkan gitu kan. Jadi sahabat pembatik boleh silakan gitu kan, mode daring misalkan boleh, luring silakan, campuran silakan. Jadi lihat situasi dan kondisi gitu kan. Jangan sampai misalkan kayak gini, sahabat pembatik semua di sini mau ngadain pembelajaran luring gitu kan, memanfaatkan classroom atau memanfaatkan yang lainnya gitu kan. Nah, e-learning lainnya gitu. Tapi ternyata di sekolahnya tidak ada internet gitu kan. Di sahabat pembatik semua berada di daerah yang blank spot, nggak ada internet sama sekali. Siswanya pun seperti itu, peserta didiknya pun seperti itu. Nah, jangan berarti boleh sahabat pembatik membawa misalkan media pembelajaran misalkan dalam bentuk video ke dalam kelas yang sifatnya bisa disajikan dalam bentuk luring, atau misalkan teknologi yang lainnya. Sahabat pembatik misalkan seorang guru IPA misalkan kan mau mengenalkan atau pembelajarannya mau dibuat pembelajaran digital, misalkan memanfaatkan lingkungan yang ada, memanfaatkan uang logam misalkan kan, uang logam dimanfaatkan. Sahabat pembatik mempunyai sebuah alat pengukur listrik, bagaimana sebuah jeruk gitu kan ternyata mempunyai arus listrik gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, lihat dulu kondisi lingkungan yang ada ya. Oke. Nah, mengevaluasi pembelajaran digital. Nah, berdasarkan di sini ada beberapa jenis-jenis evaluasi pembelajaran, boleh dipilih gitu kan, berdasarkan tujuannya, misalkan diagnostik gitu kan. Nah, selektif gitu kan, penempatan, formatif, sumatif gitu. Berdasarkan lingkup kegiatan pembelajarannya, ada program pembelajaran, proses pembelajaran, ada hasil pembelajaran, ada juga berdasarkan sasaran, konteks, input, proses, hasil atau produk, outcome atau lulusan. Kemudian berdasarkan objek atau subjek, ya bisa jadi objek ya input, kemudian transformasi output, subjek di sini ada internal dan eksternal. Boleh silakan evaluasinya mau seperti apa gitu kan. Jadi bisa persiapkan, tentunya bisa dipersiapkan gitu kan sematang mungkin. Jadi kayak gini sahabat pembatik, ketika kita melakukan
yang namanya pembelajaran digital, dari mulai pembelajarannya sampai mengevaluasi, alat evaluasi banyak ya. Sekarang mau pakai Google Form bisa, misalkan mau pakai Quizzes bisa gitu kan. Mau menggunakan Canva juga bisa sebenarnya, bisa digunakan ya. Tapi yang paling penting sahabat pembatik dimanapun berada dalam memanfaatkan digital dalam proses pembelajaran itu kita lihat situasi dan kondisi lingkungan gitu kan. Kita lihat situasi dan kondisi lingkungan. Kalau memang gitu kan sahabat pembatik mampu atau bisa dalam tanda kutip ya lingkungannya memadai, sahabat pembatik silakan boleh memanfaatkan teknologi yang ada dengan memanfaatkan internet karena sangat luar biasa sekali ya. Kalau memang internetnya ada terjangkau, misalkan di sekolah atau di lingkungan sekolahnya, kemudian apa namanya itu siswanya juga memungkinkan, alat-alatnya siswa juga punya, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena pembelajaran bisa dilakukan bukan hanya di sekolah. Artinya sahabat pembatik bisa memantau bagaimana perkembangan siswa di e-learning-nya gitu kan. Nah, tapi kalau memang seandainya tidak bisa, sahabat pembatik bisa memanfaatkan teknologi yang ada di lingkungan gitu kan. Jadi tidak semua teknologi itu ya menggunakan internet gitu. Ada teknologi bisa digunakan tanpa internet gitu kan. Oke. Nah, di sini nanti sahabat pembatik ada beberapa video yang bisa jadi bahan rujukan gitu kan. Bagaimana praktik asesmen menyenangkan berbasis TIK yang adaptif di sini. Kemudian ada juga yang Smart Laga gitu kan, bagaimana strategi membangun pembelajaran tanpa internet gitu kan. Dari Lembah Talaga nih, nanti sahabat pembatik boleh dibuka-buka ini ya videonya, nanti boleh nanti modulnya juga boleh diambil di halaman sheet sahabat pembatik semua. Dan di sini ada juga praktik baik pembelajaran diferensiasi dengan metode no baper gitu kan, no baper gitu kan oleh Puji Lestari. Di sini ada, silahkan boleh diadopsi, silahkan gunakan PMM-nya untuk proses pembelajaran, mengadopsi berbagai macam tentunya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ujung-ujungnya apa muaranya? Peserta didik, peserta didik, peserta didik. Bagaimana peserta didik bisa senang terhadap pembelajaran sahabat pembatik yang dilakukan tentunya di kelas gitu kan. Oke. Itu dari saya, ini adalah tim penyusun modul 2, ada Ibu Nupis, ada Pak Peri, dan Pak Arif Darmawan. Itu saja, terima kasih. Dan tentunya satu lagi, ayo kita diskusi bareng gitu kan, kita diskusi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan berbagai hal di modul 2, boleh silahkan berdiskusi di kolom chat tentunya ya. Oke, dan itu saja dari saya izin tutup share screen. Saya izin tutup, kemudian itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Pak. Waalaikumsalam. Woi, terima kasih, keren sekali. Tepuk tangan buat Pak Dede Solihudin. Demikian Bapak Ibu sahabat pembatik semua. Tadi Pak Dede Solihudin telah menyampaikan materi optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Seru sekali, apalagi Pak Dede ini punya pengalaman dalam hal pembelajaran TIK ya. Banyak yang bisa ditampilkan beliau. Nanti sahabat-sahabat pembatik jangan sungkan untuk belajar ke beliau. Baik, kita akan melanjutkan lagi ke materi kedua atau modul kelima, tetapi sahabat pembatik jangan lupa jika ada pertanyaan ataupun pernyataan bisa diketikkan di kolom komentar. Pertanyaan Bapak Ibu boleh langsung ketik di Google Chat ya. Nanti para tutor akan merespon di Google Chat, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disematkan di kolom chat YouTube ya, sehingga Bapak Ibu terdeteksi hadir dalam kegiatan ini. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Pak Suyudi dan Ibu Nurul dengan berkolaborasi. Bapak Ibu berdua dipersilakan lanjutkan nanti tanpa harus dibarengi dengan moderator. Bapak Ibu berbagi waktu, silakan dengan materinya. Ya, terima kasih Pak Esbon, sang moderator sekaligus MC.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu tutor dari ITB dan rekan-rekan tutor dari Duta Teknologi Kemendikbudristek, serta Bapak dan Ibu guru yang super hebat, ya, sahabat pembatik tahun 2024. Ya, saya ucapkan selamat sore, selamat mengikuti seri webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Untuk mengawali pemaparan modul kelima, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu ya. Bagaimana, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, oke. Terima kasih. Ya. Oh, Bapak Ibu dan semua sahabat pembatik level 2, ya, saya ucapkan selamat atas kelulusan Anda menempuh level 1 literasi yang kemarin. Ya, ini kedepannya di level kedua ini kayak tugasnya akan lebih berat daripada yang kemarin. Ya, untuk membantu Bapak Ibu mengerjakan tugas yang ada di level kedua ini, barangkali di modul kelima ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Ya. Oh, sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya, ada kesalahan teknis. Nggak bisa di-share screen ya itu? Atau saya yang share dulu, Pak? Bapak, Oke, iya Bu. boleh? Tolong di-share screen ini kan saya indikan dulu. Ya. Kita Bu Nurul yang share. Iya, saya saja, Pak. Ya. Oke, apakah terlihat? Ya, sudah. Oke. Oke, terlihat. Ya. Ya, Bapak Ibu, untuk mengawali modul kelima ini, saya izinkan saya untuk membacakan pantun. Ya. Mencari ikan dapat bawal. Caket. Ikan bawal enak pakai sambal pedas. Mantap. Mari manfaatkan sumber belajar digital agar pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Ya. Asik. Ya, jadi modul kelima ini kita akan memaparkan penerapan model pembelajaran. Bu, yang sebelumnya Bu, yang berkaitan dengan pemanfaatan Bu. Ya, Bapak Ibu, untuk modul kelima ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemanfaatan dari sumber-sumber belajar, dan yang kedua nanti yang akan disampaikan oleh Bu Nurul berkaitan dengan penerapan model pembelajaran yang memanfaatkan sumber-sumber belajar tersebut. Ya. Untuk kegiatan pertama, ya, tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini adalah mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM
Jadi ini berkaitan dengan PMM. Yang kedua, mendistribusikan pemanfaatan fitur rumah belajar. Ya, ini akan kembali ke rumah belajar lagi. Dan yang ketiga, mendistribusikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital yang lain. Ini adalah kegiatan pembelajaran pertama. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah penerapan model pembelajaran yang memanfaatkan sumber-sumber belajar tersebut. Next, Bu. Ya. Kegiatan pembelajaran satu yaitu pemanfaatan sumber belajar digital. Ya, Bapak Ibu, sumber belajar yang sudah kita ketahui bahwa sumber belajar itu bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber belajar yang sifatnya cetak, misalkan buku, koran, atau majalah. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar digital. Ya. Apa sih sumber belajar digital itu? Sumber belajar digital ini adalah merupakan materi pembelajaran dalam format digital. Ya, misalkan saja video, aplikasi yang sudah diunggah, kemudian ada di situs webnya yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Ya, itu adalah pengertian daripada sumber belajar digital. Ya, apa sih manfaatnya sumber belajar bagi kita? Ya, bagi pendidik, bagi peserta didik, ya, manfaat sumber belajar ini sangat penting, diantaranya adalah memperkaya pembelajaran, ya. Yang kedua adalah bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ya. Yang ketiga, bisa memfasilitasi pembelajaran mandiri, ya. Sudah kita ketahui bahwa apabila yang zaman sekarang ini siswa sudah berkenalan dengan namanya alat digital, bisa handphone atau laptop atau komputer, ya, maka dengan adanya sumber belajar digital tersebut siswa atau peserta didik bisa belajar secara mandiri. Ya, dengan adanya sumber belajar digital tersebut, maka kita sebagai pendidik bisa menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif antara sesama guru, bisa sesama antar peserta didik juga bisa. Ya. Di antara contoh-contoh sumber belajar digital yang bisa dipertanggungjawabkan karena ini sudah melalui validasi, di antaranya adalah platform teknologi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, ya, di mana di dalamnya itu ada PMM dan rumah belajar. Ya, di samping kedua sumber belajar tersebut, ya, ada sumber belajar yang lain, diantaranya adalah dalam bentuk situs web, ya, di dalam situs web, yaitu linknya adalah buku.kemendikbud.go.id. Di samping itu juga ada TikTok dan Instagram Live. Next, Bu. Ya, pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. Ya, sudah kita ketahui bahwa PMM itu adalah merupakan platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. PMM ini menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ini bagi kita barangkali sudah tidak asing lagi adanya di PMM ini. Ya, sudah kita ketahui bahwa kita setiap semester kita selalu berkutik dengan adanya penilaian kinerja, yaitu adalah salah satu dari fitur yang ada di PMM. Ya, fitur-fitur unggulan PMM yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, diantaranya itu ada ide praktek, ada asesmen murid, ada capaian pembelajaran, ya, kemudian ada perangkat ajar, ada bukti karya, dan ada video pembelajaran. Ya, di dalam ide praktek, ya, itu merupakan sumber inspirasi
untuk strategi, metode, dan sumber belajar yang inovatif. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa dengan adanya ya fitur-fitur unggulan yang ada di PMM ini kita tidak kesulitan lagi ya bikin modul dan lain-lain, semuanya ada tersedia. Kita tinggal ATM saja ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Jadi kita dengan adanya PMM ini sangat terbantu sekali. Ya, tinggal kita manfaatkan yang mana sesuai dengan kebutuhan. Next, Bu. Ya. Di sini ada contoh penerapan dari pemanfaatan sumber belajar yang ada di PMM. Ya, misalkan ini, Ibu Yani seorang guru bahasa Inggris. Ya, di mana Ibu Yani berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didiknya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di PMM. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Yani tersebut sehingga berhasil meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya? Ya, yang dilakukan ini ada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Ya. Yang kedua, mencari solusi dari masalah yang dihadapi peserta didiknya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dari solusi yang dicari tersebut, ya, antara lain adalah dengan melakukan asesmen awal di sini. Asesmen awal di sini merupakan diagnostik. Ya, dari asesmen awal yang sudah didapat, maka Ibu Yani baru merancang pembelajarannya. Ya. Ya. Setelah merancang pembelajarannya, ya, yang didapatkan dari ATM yang ada di PMM tadi, ya, baru Ibu Yani melaksanakan pembelajaran. Ya, setelah melaksanakan pembelajaran, dari hasil yang proses pembelajaran tersebut, maka Ibu Yani langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dari evaluasi pembelajaran tersebut, maka ada respon dari siswa seperti apa sehingga Ibu Yani mendapatkan umpan balik. Ya, dengan adanya fitur-fitur yang ada di PMM tersebut, ya Ibu Yani sepertinya sangat terbantu sekali, ya, sangat terbantu sekali dalam melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Ya, next, Bu. Ya, pemamatan rumah belajar. Ya, ini rumah belajar ini sudah tidak asing lagi bagi kita barangkali. Ya, kalau dulu terpisah, sempat vakum, tetapi sekarang rumah belajar ya bisa dilihat lagi di portal rumah belajar. Ya, kalau Bapak Ibu berkunjung, ya di manakah alamat rumah belajar? Maka rumah belajar ini alamatnya adalah di belajar.kemdikbud.go.id. Ya. Rumah belajar mempunyai moto bahwa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya, ini kalau Bapak Ibu belum pernah berkunjung ke portal rumah belajar, maka Bapak Ibu bisa login dengan alamat yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau sama sekali belum pernah, maka Bapak Ibu login dengan memasukkan email yang Bapak Ibu punya. Ya, langkah pertama setelah memasukkan email dan passwordnya, Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi ya data-data yang lain. Ya, misalkan NUPTK, instansi Bapak Ibu itu di mana, ya itu antara lain. Ya, setelah melakukan registrasi, ya untuk selanjutnya kalau Bapak Ibu berkunjung tinggal memasukkan alamat email dan passwordnya saja. Ya, ya setelah Bapak Ibu berkunjung ke rumah belajar, maka Bapak Ibu akan ketemu halaman ya fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Ya, fitur-fitur apa saja yang ada di rumah belajar?
Fitur-fitur tersebut ya kita namakan dengan sumber belajar. Antara lain adalah yang ada saat ini ada game edukasi, laboratorium maya, video pembelajaran, ada audionya, ada animasinya, dan ada artikel-artikel yang lain. Ya, ada fitur-fitur yang lain yang masih dalam tahap pengembangan. Ya, Bapak Ibu, dengan adanya portal rumah belajar ini bisa menambah khasanah sumber belajar kita dalam pembelajaran. Ya, misalkan bisa di next, Bu. Ya, misalkan di sini, ini kalimatnya saya ubah Bapak Ibu ya. Misalkan Pak Haris seorang guru SMA, ya, di mana sekolahnya baru beberapa tahun berdiri. Ya, karena baru beberapa tahun berdiri, ya, sekolah Pak Haris tersebut belum mempunyai laboratorium. Ya, untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, untuk Pak Haris ini adalah guru IPA Bapak Ibu ya. Untuk menghadapi tantangan materi pembelajaran yang harusnya dipraktikkan, maka Pak Haris ini ada solusi setelah buka-buka web, ketemu portal rumah belajar. Ya, kira-kira fitur apa yang dipakai oleh Pak Haris tersebut? Karena ini berkaitan dengan praktikum, ya tentunya Pak Haris menemukan yang disebut dengan laboratorium maya. Ya. Dengan laboratorium maya tersebut, ya maka peserta didiknya menjadi lebih senang, lebih kreatif, bisa berkolaborasi sesama temannya. Ya, jadi dengan adanya portal rumah belajar ini, ya kita barangkali di sekolah Bapak Ibu ada yang belum mempunyai sarana laboratorium yang lengkap. Maka kita bisa memanfaatkan laboratorium maya yang ada di rumah belajar. Bapak Ibu sahabat pembatik, ya, dengan kasus yang dialami oleh Pak Haris ini, ya, dengan menggunakan dengan memanfaatkan fitur laboratorium maya ini, ya, barangkali Bapak Ibu bisa menuliskan di chat. Ya, ini yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Nurul nanti. Jadi setelah Bu Nurul menyampaikan model-model pembelajaran, ya Bapak Ibu bisa menuliskan di chat kira-kira model pembelajaran apa yang cocok yang dialami oleh Pak Haris ini. Ya, nanti tolong dituliskan di chat Bapak Ibu ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu materi dari kegiatan belajar 1 dari modul 5. Ya, kurang lebihnya mohon maaf tentang pemanfaatan fitur-fitur yang ada di PMM maupun yang ada di rumah belajar. Ya. Untuk materi berikutnya saya serahkan kepada Ibu Nurul, ya, tentang penerapan model-model pembelajaran. Dipersilakan Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Suyudi. Akan saya lanjutkan lemparan materinya ya Pak. Oke, kita lanjut ke model-model pembelajaran yang disediakan oleh modul dari pembatik ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk modul-modulnya itu kita ada 4 model pembelajaran yang disediakan di dalam modul. Yang pertama itu ada game-based learning, kemudian problem-based learning, discovery, dan station learning. Sebenarnya ada tambahan satu lagi dari modul yaitu project-based learning gitu ya. Kita mulai dari project-based learning dulu. Project-based learning itu apa? Project-based learning itu adalah model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil karya dari proyek yang dilakukan. Nah, biasanya untuk project-based learning ini dia tidak
bisa dalam satu pertemuan. Biasanya dia terpecah dalam beberapa pertemuan karena untuk membuat suatu karya, anak itu harus tahu dulu nih masalah apa, kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut, kemudian rancangan dia membuat produk itu agar produk bisa menyelesaikan permasalahan, kemudian bagaimana dia membuat dan pada akhirnya dia akan mempresentasikan hasil produk itu gitu. Nah, tentu saja itu kalau dalam satu pertemuan sangat amat padat dan tidak mungkin dilakukan oleh siswa gitu ya, apalagi kalau saya mengajarnya di SMP itu 1 JP-nya hanya 40 menit gitu ya. Dan biasanya IPA itu dipecah menjadi 2 JP atau 3 JP gitu. Nah, itu dalam waktunya lumayan singkat loh Bapak Ibu. Nah, jadi biasanya untuk project based learning ini kita pecah menjadi beberapa pertemuan. Adapun untuk sintaksnya, itu Bapak Ibu bisa merancangnya dengan melihat sintaks atau langkah-langkah project based learning, di mana yang pertama itu ada penentuan pertanyaan mendasar. Nah, ini biasanya kita bikin bentuknya itu sebagai suatu permasalahan dulu, kemudian kita kasih pertanyaan yang memantik mereka gitu untuk mendapatkan jawaban, di mana jawaban itu menuntun mereka ke langkah kedua, yaitu bagian menyusun perencanaan project. Nah, bagian menyusun perencanaan project ini siswa membuat produk yang memecahkan masalah mereka tadi. Contoh misalnya itu masalahnya tentang isu lingkungan. Nah, mereka membuat produk tentang isu lingkungan nih. Di langkah kedua mereka mulai merancang kira-kira alat dan bahan yang diperlukannya apa, langkah-langkah percobaannya itu apa, atau langkah-langkah pembuatan alatnya itu apa gitu. Nah, kemudian mereka menyusun jadwal. Jadi mereka tidak semerta setelah diberikan rancangan langsung mengerjakan produknya, tapi mereka harus menyusun jadwalnya. Kira-kira kapan mereka membuat rangkanya misalnya, atau kapan mereka menyusun kerangka-kerangka dari alat tersebut. Nah, semua itu terjadwal. Jadi hasil produknya itu dia tidak yang awalnya dijadwalkan sebulan jadi molor nih, misalnya jadi 2 bulan. Nah, ketika kita menyusun jadwal, maka hasil dari proyek itu atau project itu waktunya itu cukup gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah memantau siswa dan kemajuan project. Tentu guru ketika telah memberikan project kepada siswa, kita tidak serta-merta membiarkannya, tapi mulai dari perancangan itu atau mulai dari jawabannya pun kita harus sudah bisa memantaunya. Apakah memang benar jawaban siswa itu kira-kira menuju penyelesaian dari masalah tersebut gitu ya. Kemudian perencanaan mereka apakah sudah terstruktur, kemudian jadwalnya apakah sudah memang sangat amat detail gitu sehingga waktunya tadi tidak molor gitu ya. Kemudian tentu setelah produknya itu dihasilkan ada penilaian hasil di mana di sini guru itu memfasilitasi siswa untuk menyusun laporan. Itu laporannya bisa misalnya dia dipresentasikan atau misalnya publikasi karya artikel dan seterusnya. Kemudian ada evaluasi pengalaman, tentunya ketika kita membuat sesuatu produk, kita sebagai guru dan bersama juga siswa atau peserta didik, kita juga harus mengevaluasi nih hasil kerjanya, apa yang bisa diperbaiki misalnya dari produk mereka, atau apa yang bisa diperbaiki ketika mereka melakukan proyek tersebut. Nah, kira-kira sumber digitalnya itu ada di mana? Nah, sumber digitalnya itu di bagian misalnya penentuan pertanyaan mendasarnya nih. Kita bikin mereka menonton suatu video misalnya gitu di YouTube. Atau kemudian ketika mereka menentukan jawaban dari pertanyaan tersebut, misalnya mereka searching dulu nih kira-kira jawabannya apa yang bisa mereka inovasi atau dikreasikan dari mereka gitu. Atau ketika kita penilaian hasil mereka, kita suruh mereka membuat video di YouTube misalnya, atau misalnya kita suruh mereka menaruhnya di live TikTok atau Instagram gitu. Itu untuk project based learning. Kemudian ada game based learning. Game based learning itu apa? Game based learning itu adalah pembelajaran berbasis permainan nih Bapak Ibu. Nah, ini sekarang lagi booming-boomingnya. Saya yakin juga Bapak Ibu sering melihatnya di TikTok atau di IG gitu ya. Boleh dituliskan di kolom chat kira-kira permainan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di pembelajaran Bapak Ibu di kelas gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu yang ikut pembatik sekarang pasti sering mencari inspirasi mengenai pembelajaran berbasis game ini. Nah, mode pembelajaran ini adalah mode pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan yang telah dirancangkan khusus untuk membantu proses pembelajaran.
Nah, sintaksnya seperti apa? Sintaksnya itu yang pertama tentu kita memilih permainan atau gamenya yang sesuai topik. Apakah game itu bisa disinkronkan dengan topik yang akan kita ajarkan. Jangan sampai nanti ketika kita kasih game ternyata tidak cocok nih dengan topik yang kita tentukan gitu ya. Kemudian tentu penjelasan konsep diperlukan ya. Jangan serta-merta langsung diberikan game. Mereka juga harus diberikan pemahaman kira-kira belajar apa, kemudian permainannya itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Harus dijelaskan di awal-awal gitu ya. Kemudian tentunya aturan harus diberikan kepada peserta didik agar tidak melebar kemana-mana nih, yang awalnya misalnya bisa dilakukan di kelas atau ada yang keluar kelas gitu ya, karena tidak memahami aturan itu dengan benar gitu peserta didiknya. Kemudian tentu kita bermain game sesuai dengan aturan tadi dan merangkum pengetahuan. Nah, setelah kita melakukan game jangan serta-merta setelah game selesai nih pembelajarannya. Enggak, Bapak Ibu, tapi kita harus merangkum pengetahuan. Jangan sampai setelah game malah konsep yang didapatkan siswa itu dia terjadi miskonsepsi di sana. Nah, yang awalnya konsep dia harusnya A, toto jadi B. Nah, gara-gara dia mikirnya, oh jawaban game saya tadi harusnya ini, oh mungkin itu benar. Jadi konsepnya itu jadi salah gitu. Nah, kita juga harus merangkum pengetahuan di siswanya. Kemudian tentu kita harus melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu nih, oh apakah benar game ini cocok untuk peserta didik? Apakah benar gitu game itu bisa mewadahi peserta didik untuk belajar topik tersebut gitu ya. Nah, adapun sumber belajar digital untuk game ini sangat amat dapat digunakan di berbagai langkah gitu ya. Mulai misalnya dari awal nih penjelasan topik, pemilihan topik, kita kan di situ pemilihan game juga ya. Nah, dari situ juga kita bisa menggunakan sumber belajar digital. Kemudian dari penjelasan konsep juga bisa, misalnya kita melalui video. Aturan pun sama, bahkan bermain gamenya pun bisa melalui sumber belajar digital. Nah, terus di bagian refleksi juga kita bisa tuh ya menggunakan sumber belajar digital. Jadi setiap langkahnya untuk pembelajaran berbasis game itu sebenarnya sangat bisa diwadahi dengan sumber belajar digital, Bapak Ibu. Nah, sekarang itu yang lagi booming, yang Kemendikbudristek baru bekerja sama itu Quizizz. Nah, Quizizz juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran berbasis game ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke model selanjutnya. Di model selanjutnya itu discovery dan inquiry learning. Nah, kalau pembelajaran ini, model yang ini, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah minimal sekali menggunakannya, yakin deh. Coba diketik di kolom chat siapa yang pernah menggunakan model ini. Saya yakin hampir semua peserta pernah menggunakannya. Cuman terkadang bingung nih sintaksnya itu seperti apa gitu ya. Nah, inquiry learning ini adalah suatu model pembelajaran yang dia itu benar-benar berpusat pada murid dan diharapkan peserta didik itu menemukan sendiri nih suatu konsep atau solusi permasalahan setelah mereka melakukan suatu praktikum atau penelitian atau penyelidikan gitu ya. Itu yang merupakan dari discovery inquiry learning. Nah, sintaksnya ada apa aja? Yang pertama itu ada stimulasi atau pemberian rangsangan. Jadi di awal-awal itu siswa harus diberikan rangsangan. Misalnya di awal-awal praktikum itu Bapak Ibu memberikan suatu video gitu, suatu permasalahan atau diberikan suatu kayak cerita gitu ya di rangsangan yang menuju ke arah identifikasi masalah atau ke langkah kedua gitu. Nah, dari identifikasi masalah siswa itu diajak untuk membentuk suatu pertanyaan dan hipotesis di situ, di mana hipotesis itu akan dibuktikan mereka nanti di langkah-langkah selanjutnya. Kemudian ada langkah ketiga itu ada pengumpulan data, kemudian di langkah keempat itu ada pengolahan data, yang semuanya itu dikhususkan untuk menjawab si hipotesis tadi atau pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, di langkah kelima kemudian mereka buktikan benar enggak hipotesis yang telah mereka bikin. Kan hipotesis belum tentu jawabannya benar gitu, bisa salah, bisa benar, tergantung bagaimana mereka mendapatkan hasil ketika mereka mengumpulkan dan mengolah data gitu ya. Nah, kemudian terakhir tentu menarik kesimpulan, di mana diharapkan ketika mereka mendapatkan suatu verifikasi masih tidak adanya miskonsepsi di sini atau kesalahan konsep dari siswa tersebut gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah sumber belajar digital bisa didapatkan di mana? Bisa kita berikan di simulasinya atau stimulasinya atau pemberian rangsangannya gitu ya, stimulusnya.
sumber belajar digital itu misalnya kita bikin stimulusnya itu dalam bentuk video atau stimulusnya itu dalam bentuk kita mencoba virtual laboratory di depan mereka, atau misalnya kita bikin kasus kita tampilkan dalam bentuk presentasi, atau misalnya bisa berbagai macam sumber digital lainnya kita bisa gunakan di sana gitu ya. Kemudian pengumpulan data juga sama, kita bisa memanfaatkan virtual laboratory yang sama untuk mereka misalnya mencoba sendiri gitu. Karena terkadang ketika kita guru sendiri sudah menentukan jawaban sebenarnya kira-kira jawaban siswa itu apa, datanya itu seperti apa, terkadang mereka bisa menemukan ide sendiri yang di luar nalar dan ternyata itu benar gitu. Nah, itu biasanya sering didapatkan ketika kita menggunakan discovery inquiry learning gitu ya. Oke. Ini contohnya, ada juga di bagian-bagian mana yang kira-kiranya kita bisa menggunakan sumber belajar digital itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang problem based learning atau permasalahan ini juga paling sering digunakan oleh guru-guru untuk problem based learning ini, di mana kita itu memberikan masalah juga ke mereka, masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka gitu. Dan mereka mendapatkan konsep setelah memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, untuk sintaksnya itu ada orientasi siswa kepada masalah, tentu kalau dia problem based learning atau berbasis masalah tentu harus ada masalah dulu di sintak yang pertama. Kita perkenalkan dulu masalahnya kepada mereka. Kemudian kita organisasikan mereka untuk belajar. Misalnya kita berikan peran nih, oh si A ini harus memecahkan permasalahannya menjadi apa. Contoh misalnya dia disuruh untuk yang ini untuk jadi penemu misalnya, yang ini untuk jadi misalnya penyelidik dan seterusnya misalnya. Kita berikan peran ke mereka yang mereka juga mencari masalahnya sesuai dengan peran mereka itu gitu. Kemudian kita tentu harus membimbing penyelidikan mereka, jangan dibiarkan gitu. Mereka menyelidiki peran masing-masing itu sesuai dengan keinginan mereka. Kita juga tetap harus membimbing mereka untuk terus berjalan di arah yang kita inginkan gitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tentu setelah mereka mendapatkan jawaban tadi, mereka harus menampilkan gitu hasil karya mereka itu atau hasil dari jawaban masalah itu apa gitu, entah itu dalam bentuk laporan atau misalnya dalam bentuk PowerPoint dengan Canva atau misalnya dengan Google Slide atau Google Docs dan seterusnya gitu ya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, tentu itu harus dilakukan ya, jangan sampai ketika dibiarkan saja nih hasil mereka, kita juga harus analisis adakah permasalahan atau konsep-konsep yang jawabannya itu melenceng gitu. Ketika melenceng kita luruskan, dan kalau misalnya dia sudah mendapatkan yang benar, kita perkuat lagi nih konsepnya gitu ya. Nah, untuk sumber belajar digitalnya ada apa aja, kita gunakan di mana gitu, bisa diorientasi siswa kepada masalah, atau ketika mereka penyelidikan itu bisa kita gunakan sama misalnya virtual laboratory, atau ketika mereka mengembangkan hasil karyanya, misalnya mereka presentasi dengan menggunakan Canva gitu kan seru tuh di kelas gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah learning station, itu adalah model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid itu dibagi melalui banyak pusat pembelajaran atau kita sebutnya sebagai stasiun yang memungkinkan guru membedakan nih untuk siswa itu ke kebutuhan siswa atau minat dan atau gaya belajarnya. Ini sangat amat cocok sebenarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sintaksnya, itu yang pertama membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memilih stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun, kemudian ada ringkasan kegiatan dan penilaian. Nah, untuk ini sintaksnya lumayan sedikit gitu kan. Dan semoga bisa lebih mudah gitu Bapak Ibu untuk merencanakannya dengan menggunakan sintaks ini. Nah, dapat digunakan di mana? Sumber belajar digitalnya dapat digunakan di mana? Nah, sumber belajar digitalnya itu dapat kita gunakan di stasiun-stasiunnya itu. Jadi mereka bisa datang ke stasiun yang sesuai dengan minat mereka, dan kita bisa memasukkan sumber belajar digital itu di sana gitu. Nah, saya ada satu contoh terkait bagaimana saya mengimplementasikan model pembelajaran. Semoga ada inspirasi baru gitu ya untuk Bapak Ibu. Di sini saya ada pembelajaran, nyebutnya itu pembelajaran bingo gitu. Nah, ini pembelajaran berbasis game. Apakah sudah terlihat ya, Pak Hezbon? Belum, Bu, sebentar. Belum ya? Sudah mulai terlihat. Sudah mulai. Nah, Oke, sudah.
Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, untuk pembelajaran berbasis bingo itu saya ambil sintak yang sama, yaitu pembelajaran berbasis game. Nah, di sini ada memilih game sesuai topik, tentu sintaknya masih sama. Nah, apa yang saya lakukan di sintak tersebut, ini contohnya, saya memilih topik dulu, tentu saya di sini memilih topiknya itu pemanfaatan kemagnetan dan elektromagnetik, kemudian gamenya saya ambil bingo, tapi saya saya sudah menggunakan sumber belajar digital di langkah pertama, yaitu membuatnya dengan Canva, karena Canva for Education itu memfasilitasi kita gitu, dan bisa untuk membuat bingo itu sendiri, mempermudah kita membuat bingo gitu ya. Kemudian yang lainnya itu ada Wordwall dan Canva juga untuk ketika saya menjelaskan konsep dan aturan serta memainkan game gitu ya. Nah, ini saya konsepnya tentu saya jelaskan ada persepsi awal, singkatnya itu tentang apa, topiknya tentang apa, kemudian saya menjelaskan aturan dari mulai 1, 2, 3 itu saya menggunakan Canva. Nah, kemudian ini aturan-aturannya. Kemudian yang saya di game ini saya menggunakan Wordwall untuk platformnya gitu ya. Di bagian ini kita menggunakan Wordwall. Kemudian untuk melakukan pengetahuannya saya juga sama kembali lagi ke Canva gitu ya. Sampai ke melakukan refleksi juga saya kembali ke Canva gitu. Itu salah satu contoh dari saya gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau kira-kira Bu, mau lihat dong contoh langsung pembelajaran atau mau template-nya Canva? Oh, boleh, silahkan langsung saja chat saya. Saya akan langsung kasih di Google Chat-nya ya untuk contoh dari penerapan saya di pembelajaran berbasis game atau game education learning. Oke, sampai sini materi untuk modul kelima. Tadi Pak Suyudi sudah membuka dengan pantun dan tentunya saya harus menutupnya dengan pantun ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai pantun saya. Mohon maaf kalau misalnya agak-agak karena saya guru IPA bukan guru bahasa Indonesia. Maaf kalau aneh gitu ya. Oke. Biji ketapang, biji selasih. Cakep. Cakep. Berserakan di Tanjung Tinggi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga memberikan inspirasi. Amin. Saya kembalikan Pak Heswon. Terima kasih Pak Suyudi dan Ibu Nurul. Materi yang disampaikan tadi sangat menggugah perhatian saya. Saya boleh membayangkan kalau anak-anak itu betah di kelas dalam belajar, nggak mau pindah, nggak mau keluar, padahal jamnya sudah lewat karena kita bisa membuat anak betah belajar dengan media-media bermain atau alat-alat belajar yang sangat menyenangkan buat anak-anak. Ada tadi berupa game, mungkin Kahoot sudah biasa didengar ya, atau Quizzes, ada Bingo tadi dari Ibu Nurul, dan sekarang ada aplikasi yang bagus, yang paling baru, TikTok ya. Ada guru-guru kita yang jadi TikToker. Saya juga jadi TikToker juga sekarang. Nggak apa-apa. Mungkin ada dari Bapak Ibu, sahabat pembatik yang sudah punya sampai AdSense-nya besar sekali, itu Sudah dapat income lah, Pak. Iya, Sudah dapat dimanfaatkan. income. Iya, minta maaf, kita bukan, tapi memang ada materinya seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu tadi materi kedua, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber digital yang telah disampaikan dengan baik oleh Pak Suyudi dan Ibu Nurul Aziza. Bapak Ibu, jika ada komentar, silakan langsung dituliskan di kolom chat, dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu tuliskan di Google Chat. Nanti Bapak Ibu para tutor akan merespon dengan baik. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang sudah disematkan di kolom chat YouTube ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan dengan materi ketiga, yaitu pengelolaan klaster integrasi TIK dalam pembelajaran. Ini juga materi yang saya paling senang lakukan. Saya guru PPKN, tapi saya sering membawa pembelajaran dengan bermain dan mengintegrasikan pembelajaran dengan TIK, Bapak Ibu. Oke, materi ini akan dibawakan oleh sahabat kita, Duta Teknologi, Pak Harrison. Kepada Pak Harrison, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Pak Hesbon. Ngomong-ngomong kita satu jurusan nih Pak, PPKN, sama-sama guru PPKN Pak ya. Jadi Ya. luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Lanjut. Pak ya atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya nih sahabat pembatik, Bapak Ibu guru semua? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, sebelum saya menjelaskan Bapak dan Ibu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu nih. Tadi rekan-rekan tutor sudah berpantun, jadi saya di sini juga tidak mau ketinggalan Bapak Ibu, harus berpantun juga nih ya. Hendak membeli ikan tuna Cakep. di Cakep. rumah Pak Musa. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Ibu semua karena semangat kita belajar bersama. Asik. Terima kasih, selamat sore juga nih buat Bapak Ibu tutor, ada dari Bapak Ibu Duta Teknologi, ada Bapak Ibu dari BBGP, ada dari BGP, dan dari BLPT. Selamat sore Bapak dan Ibu. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Bapak Ibu kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan virtual ini untuk kita akan sama-sama belajar di sini Bapak dan Ibu tentang pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu izinkan saya Herizon, Duta Teknologi Kemendikbudristek untuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang akan membersamai Bapak Ibu di modul 6. Nah, izinkan saya share screen Bapak dan Ibu. Oke. Oke, Pak Hesbon, apakah sudah nampak, Pak? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oh, baik. Hilang. Oke, lanjut, Pak. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Nah, baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang modul 6, di mana modul 6 ini, Bapak Ibu, yaitu tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK di dalam pembelajaran. Di dalam modul 6 ini, Bapak Ibu, ada 2 KB. KB pertama, yaitu atau kegiatan belajar pertama, yaitu tentang lingkungan belajar dalam pembelajaran. Dan KB kedua, yaitu tentang pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK. Bapak dan Ibu, tentu tujuan belajar kita di KB pertama ini adalah, jadi setelah nanti kita belajar tentang modul ini, kita nanti akan memahami Bapak Ibu bagaimana lingkungan belajar. Terus nanti kita juga akan memahami bagaimana LMS untuk pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu berbicara tentang lingkungan belajar, tentu siapa sih kita sebagai guru Bapak Ibu ya, pasti ingin peserta didik kita itu mendapatkan tempat atau lingkungan belajar yang nyaman, yang kondusif, aman bagi mereka. Tentu tujuannya adalah tidak lain untuk peserta didik kita dalam belajar itu mereka menjadi nyaman, tentu dapat mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik, terus dapat mencapai prestasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini Bapak dan Ibu Profesor Omar Hematik mengatakan bahwa lingkungan belajar itu adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Sedangkan beliau mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses di mana perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dan tentu yang namanya lingkungan belajar itu ada yang namanya lingkungan belajar secara luring, ada yang daring, dan ada yang hibrid Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas dulu nih yang pertama yaitu tentang lingkungan belajar yang luring. Nah, lingkungan belajar yang luring itu tidak memerlukan jaringan internet Bapak Ibu dan berlangsung melalui interaksi tatap muka. Nah, seperti pembelajaran kita di kelas ya Bapak Ibu. Nah, itu termasuk salah satu bentuk lingkungan belajar secara luring. Nah, tentu dalam lingkungan belajar secara luring ini juga merasakan apabila sesuai, tentu murid juga akan merasakan aman, nyaman serta kondusif Bapak dan Ibu. Dan tentu di sini lingkungan belajar luring itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan Bapak dan Ibu. Jadi setiap lingkungan belajar itu tentu memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan masing-masing. Apa sih kelebihan daripada lingkungan belajar secara luring?
Yang pertama Bapak Ibu, jadi kontrol kelas secara langsung. Jadi kita sebagai guru atau sebagai fasilitator misalnya di kelas tersebut, kita bisa langsung kontrol kelas itu secara langsung kepada peserta didik kita. Terus yang kedua adalah umpan balik secara langsung. Ketiga, yaitu adalah keterlibatan dalam proses konteks sosial yang kaya. Keempat adalah terbuka akan praktik langsung. Jadi dengan lingkungan belajar secara luring, tentu kita dapat melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajarannya, Bapak Ibu. Tentu di sini tadi berbicara tentang kelebihan, ada ternyata kekurangan juga, Bapak Ibu. Jadi kekurangan di lingkungan belajar secara luring, yang pertama itu adalah biaya tinggi untuk fasilitas. Kedua adalah keterbatasan akses sumber belajar. Ketiga, keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat. Keempat adalah interaksi terbatas dalam lingkup kelas. Namun kalau seandainya yang ada di sekolah-sekolah kita, yang penting pertama itu kalau menurut saya ya, Bapak dan Ibu, lingkungan belajar yang nyaman secara luring di dalam kelas kita, yang cukup bersih, fasilitasnya bagus, itu saya rasa pasti peserta didik akan merasakan belajarnya menjadi lebih nyaman seperti itu. Dan untuk kedua, yaitu lingkungan belajar secara daring, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipungkiri, ternyata sekarang ini masih banyak nih, Bapak Ibu, kita masih menggunakan yang namanya lingkungan belajar secara daring. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu. Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk atau contoh lingkungan belajar secara daring. Dan tentu itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing juga, Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang lingkungan belajar daring, Bapak Ibu, ini merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka. Jadi, walaupun tanpa tatap muka secara langsung dengan peserta didik atau audiens, Bapak Ibu, kita juga dapat melakukan proses pembelajaran. Itulah yang dinamakan dengan lingkungan belajar secara daring. Dengan memanfaatkan tentunya konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Nah, tadi saya sudah berbicara nih tentang kelebihan dan kekurangan lingkungan luring. Sekarang saya juga akan berbicara tentang lingkungan belajar secara daring, Bapak Ibu, kekurangannya dan kelebihannya. Yang pertama yaitu lingkungan atau kelebihan lingkungan belajar secara daring, Bapak Ibu, alternatif tanpa membutuhkan konektis. Ini ntar Bapak Ibu, ya. Terus banyak ternyata ya Bapak Ibu kelebihan daripada lingkungan belajar secara daring. Jadi kita bisa juga berinteraksi secara langsung dengan guru apapun tutor secara. Namun tentu ada kekurangannya juga Bapak Ibu. Ternyata kekurangan dari lingkungan belajar secara daring itu adalah ya salah satunya adalah memang karena tadi kalau jaringan harus membutuhkan jaringan internet. Nah, kalau seandainya memang terkendala jaringan-jaringan, nah, itu yang akan terjadi agak susah sedikit begitu Bapak Ibu, tetapi bukan berarti itu menghambat proses belajar kita. Nah, yang ketiga yaitu blended learning Bapak Ibu. Nah, blended learning atau pembelajaran campuran. Nah, ini merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Jadi, metode ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Nah, Bapak Ibu, model ini menggabungkan 3 komponen utama. Apa saja itu? Yang pertama, pembelajaran daring. Yang kedua adalah pembelajaran tatap muka. Yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Jadi, di sini kalau Bapak dan Ibu misalnya mempraktikkan ini, ingin belajar di kelas misalnya ya, Bapak dan Ibu, terus Bapak Ibu ingin mengundang narasumber atau orang ahli di bidang itu, misalnya tentang hari ini kita akan belajar ke peserta didik misalnya tentang kebudayaan Aceh. Nah, tentu kita bisa mengundang orang yang ada di Aceh, Bapak Ibu, secara daring. Namun kita tetap belajar secara luring kepada peserta didik. Nah, inilah yang dikatakan proses blended learning. Jadi, mencampurkan antara metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran secara daring. Jadi juga ini bisa menjadikan proses belajar juga Bapak Ibu untuk kita kepada peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu
hybrid learning, Bapak Ibu. Nah, hybrid learning ini menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata, seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Nah, pada pembelajaran hybrid ini, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam dua format, yaitu secara daring dan secara luring. Ini berarti beberapa peserta didik hadir secara fisik di sekolah atau kelas, sementara yang lain dapat mengikuti pelajaran jarak jauh. Nah, mungkin di sini dengan kita menggunakan hybrid learning bisa kita contohkan Bapak Ibu, kalau seandainya ada nih peserta didik kita yang memang berhalangan masuk, tidak mungkin karena ada sesuatu hal. Nah, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran kita di kelas dengan mengirimkan pembelajaran secara daring, dengan misalnya yang kita mengirimkan link Google Meet atau link Zoom. Nah, jadi peserta didik kita yang ada di luar juga bisa melakukan proses pembelajaran secara hybrid learning ini, Bapak dan Ibu. Jadi di kelas ada, yang daring juga ada. Nah, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengenal LMS. Jadi LMS merupakan salah satu teknologi yang mendukung pembelajaran itu adalah LMS ini. Apa sih LMS? Kepanjangannya itu Sistem Manajemen Pembelajaran atau Learning Management System, Bapak Ibu ya, yang dikenal juga dengan LMS. Jadi LMS itu merupakan sebuah platform pembelajaran yang berbasis teknologi, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, mungkin salah satu contoh LMS-nya bisa misalnya kalau sekarang itu Bapak Ibu ada platform Merdeka Mengajar. Nah, di PMM tersebut juga ada, kita kenal LMS-nya Bapak Ibu, LMS untuk misalnya pendidikan guru penggerak, atau LMS untuk pengajar praktik, atau LMS untuk sekarang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan, itu juga dapat menggunakan LMS pada proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Artinya berarti dengan learning management system ini juga membuat kita bisa belajar seperti waktu itu Bapak Ibu. Jadi nggak mesti harus belajar secara luring, tetapi juga dengan LMS juga itu merupakan salah satu metode kita dalam belajar, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keunggulan dan kelemahan LMS. Jadi Bapak Ibu peserta Pembatik 2024, LMS itu telah menjadi solusi teknologi yang inovatif dan sangat bermanfaat untuk mendukung pembelajaran blended dan hibrid. Salah satu keunggulan utamanya itu adalah kemampuannya dalam menyediakan platform pembelajaran yang terpadu, memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar. Yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, seperti LMS pada PMM, itu tadi merupakan salah satu platform yang memang fokusnya tuh bisa kita pelajari secara mandiri Bapak Ibu, terus memungkinkan kita juga atau memudahkan kita juga dalam mengakses ilmu yang ada di platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah, itulah salah satu bentuk daripada keunggulan daripada LMS itu sendiri Bapak Ibu. Tentu kalau ada kelebihan juga ada kekurangannya Bapak Ibu. Salah satu kekurangannya itu adalah memerlukan kuota atau data dan akses internet. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan dari LMS Bapak Ibu, dan masih ada kekurangan-kekurangan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita mengenal contoh aplikasi LMS tadi Bapak Ibu ya. Seperti yang saya contohkan tadi, ada LMS dari PMM kalau kita sebagai guru ya. Kalau untuk murid mungkin model ada psikologi atau Canvas, ada Dokes, ada Tutor, Google Classroom, ada Microsoft Teams Bapak Ibu. Itu merupakan contoh-contoh aplikasi yang berbasis learning management system tadi Bapak Ibu. Nah, Google Classroom Bapak Ibu, akun Belajar ID memberikan akses mudah ke layanan pembelajaran berbasis elektronik, termasuk salah satunya adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom sebagai LMS yang memfasilitasi interaksi dan manajemen kelas antara pendidik dan peserta didik. Jadi, kalau Bapak dan Ibu memang sudah memiliki akun Belajar ID, sangat disayangkan nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan salah satu LMS yang ada di produk Google, yaitu Google Classroom. Karena dengan Google Classroom ternyata kita bisa Bapak Ibu memanfaatkan Google Classroom untuk proses pembelajaran, terutamanya dalam memanajemen kelas. Kita bisa buat pengumuman di Google Classroom, kita juga bisa membuat penugasan, kita juga bisa share materi dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran juga dapat memanfaatkan LMS dengan Google Classroom Bapak Ibu. Dengan Google Classroom menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kelas secara daring.
ternyata nggak daring saja Bapak Ibu di Google Classroom, secara luring pun kita bisa menggunakan Google Classroom Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah ada akun ID belajar nih, Bapak Ibu juga manfaatkanlah Google Classroom sebagai media Bapak Ibu dalam membantu kita dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dengan Google Classroom membantu proses mudah nih untuk kita berinteraksi dengan peserta didik Bapak Ibu. Dan satu lagi, Google Classroom tidak hanya digunakan secara daring Bapak Ibu, tetapi bisa digunakan secara luring. Artinya di dalam kelas secara langsung tatap muka, kita juga dapat mengaplikasikan Google Classroom tersebut atau mengimplementasikan Google Classroom kepada peserta didik Bapak dan Ibu sebagai manajemen kelas antara kita dengan peserta didik. Nah, terus Microsoft Teams Bapak Ibu. Nah, Microsoft Teams ini adalah aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja hibrid dan membantu pendidik mengatur kelas dengan efisien. Fitur seperti konferensi video, obrolan, dan berbagi file memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Jadi ada Google Classroom, yang kedua tadi ada Microsoft Teams Bapak Ibu. Model. Nah, ini merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ini merupakan sebuah perangkat lunak e-learning Bapak Ibu yang berbasis situs web digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Model merupakan sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Canvas. Nah, Canvas ini Bapak Ibu merupakan LMS yang terkenal nih, atau yang terkenal dan inovatif, digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran melalui platform daring dengan reputasi antarmuka yang mudah dipahami dan beragam fitur yang canggih. Canvas memfasilitasi pendidik dalam membuat dan mengatur kursus online dengan simpel, termasuk mengunggah materi, menetapkan tugas, dan mengelola interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi itu tadi Bapak Ibu, berbagai aplikasi yang dapat kita gunakan di dalam pengelolaan Learning Management System atau LMS. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ternyata dengan lingkungan belajar, baik itu secara luring, daring, hibrid, itu tidak membatasi kita dalam menyampaikan informasi utamanya kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu dapat menggunakan yang penting di sini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan belajar ini kepada peserta didik, menjadikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan tentunya menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, materi kita adalah pengelolaan kelas terintegrasi TIK Bapak Ibu untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Tentu kalau kita berbicara tentang pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK Bapak Ibu, ini sebenarnya sangat sesuai dengan zaman sekarang Bapak Ibu, yang memang sesuai dengan zaman sekarang. Kalau kata anak-anak sekarang itu zaman now ya Bapak Ibu, yang memang kodrat peserta didik di zaman sekarang Bapak Ibu, mereka senang dengan TIK, mereka senang diajarkan untuk berkolaborasi, terus pembelajaran juga harus berpusat kepada mereka itu sendiri Bapak Ibu. Itulah karena adanya kurikulum merdeka, supaya salah satunya adalah kita di dalam pembelajaran itu mengajarkan mereka bagaimana pembelajaran menjadi lebih kolaboratif, inovatif, dan berpusat kepada peserta didik seperti itu. Tujuan belajar kita di KB2 ini apa Bapak Ibu? Yang pertama, yaitu nanti kita akan mengetahui pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Kedua, memahami refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini situasi Bu Gendis pada komik di samping. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu merupakan salah satu proses pembelajaran yang dilakukan oleh salah satu guru, yaitu Bu Gendis, di dalam komik ini Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana sih pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Gendis? Bapak Ibu bisa lihat di layar
Terus bagaimana nih menurut Bapak Ibu solusi untuk permasalahan Bu Gendis? Ketiga, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi di atas? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan seandainya kalau Bapak Ibu berada di posisi Bu Gendis ini, Bapak Ibu bisa bayangkan nih Bu Gendis mengajar dengan secara biasa saja seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu kolom chatnya dimanfaatkan ya. Mungkin Bapak Ibu mau bertukar informasi atau bertukar pikiran terkait case yang ada pada Bu Gendis yang ada di komik ini, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau cerita juga nih tentang pengalaman Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran di kelas. Silakan juga Bapak Ibu juga dapat mengirimkan pesan di Google di chat Bapak Ibu. Nah, ini kerucut pengalaman belajar oleh Ed Gardell, Bapak Ibu. Jadi ada Ed Gardell menggambarkan seberapa banyak informasi dapat diserap dan diingat oleh seorang dalam belajar. Semakin peserta didik mengalami pengalaman belajar secara langsung, mereka akan lebih mudah mengingat dan menyerap informasi tersebut. Terus pembelajaran kurikulum merdeka, Bapak Ibu, yang berpusat pada peserta didik akan membantu peserta didik dalam pengalaman belajarnya. Berikut salah satu referensi mengenai concept of learning yang dapat Bapak Ibu pelajari. Nah, di sini ada ceramah, ada membaca, ada audiovisual, demonstrasi, ada diskusi kelompok, ada berlatih dengan praktik, dan akhir itu adalah presentasi atau mengajari yang lain. Berbicara tentang pengelolaan kelas, Bapak Ibu, tentu pengelolaan kelas itu apa sih gitu kan? Jadi pengelolaan kelas itu ternyata Bapak Ibu segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan menurut Ahmad tahun 2024. Jadi pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana dan prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi tentu tujuannya tadi pengelolaan kelas adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran. Nah, balik lagi tadi, suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif serta menyenangkan untuk peserta didik, Bapak Ibu. Itu saja sih tujuan daripada pengelolaan kelas. Proses belajarnya tersampaikan, anak didik juga merasakan menghasilkan dari proses belajar itu sendiri, Bapak Ibu. Adanya perubahan perilaku. Itulah yang dikatakan dengan proses belajar. Kalau itu sudah terjadi, saya rasa dengan adanya pengelolaan kelas yang baik juga mempengaruhi proses belajar pada peserta didik, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu, pengelolaan kelas berbasis TIK. Yang pertama, generasi peserta didik saat ini menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Nah, seperti yang saya katakan, sudah sesuai Bapak Ibu dengan kodrat anak zaman sekarang, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi sudah sepatutnya kita memang harus terbuka pemikirannya Bapak Ibu untuk dapat melakukan pengelolaan kelas, salah satunya dengan berbasis TIK. Bukan berarti dengan tidak pengelolaan kelas berbasis TIK itu salah, tidak Bapak Ibu, tetapi karena ini tadi memang sudah zamannya anak-anak kita pada saat ini, berarti sudah sepatutnya juga kita mengikuti zaman tersebut Bapak Ibu, supaya peserta didik tadi merasa belajarnya itu menjadi lebih nyaman dan sesuai dengan karakter mereka saat ini, Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah pengelolaan kelas terintegrasi TIK menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar langsung pada siswa. Teruntuk pengintegrasian TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK, membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan kolaborasi, memecahkan masalah, melatih komunikasi yang efektif. Nah, walaupun ibaratnya tuh mungkin kita berpikir bahwa kolaborasi itu terjadi hanya karena kalau tidak berbasis TIK, Bapak Ibu, ternyata salah. Dengan adanya TIK juga sangat membuat peserta didik dapat menjalankan proses kolaborasi yang tinggi, Bapak Ibu. Peserta didik juga dapat berpikir secara kritis dan dapat memecahkan masalah dan melatih komunikasi efektif. Dan itu sebenarnya sesuai dengan profil yang kita harapkan pada peserta didik, yaitu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila yang memang kedepannya mereka dapat memahami dapat menjadikan dimensi profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Salah satunya adalah bernalar kritis, terus kolaboratif, terus dapat memecahkan masalah dan komunikasi efektif, Bapak Ibu.
Nah, integrasi TIK di dalam pembelajaran membutuhkan kreativitas Bapak Ibu sebagai pendidik. Bukan seberapa canggih teknologi yang Bapak Ibu gunakan di kelas. Namun fokusnya adalah pada seberapa aktif peserta didik Anda terlibat dalam pelajaran. Saya sangat yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang mengelola kelas dengan berbasis TIK, pasti peserta didiknya akan mengikuti pembelajaran Bapak Ibu dengan fokus dan dengan rasa semangat yang tinggi Bapak Ibu. Karena tadi balik lagi, inilah zamannya mereka yaitu di zaman berbasis di zaman penuh teknologi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, teknologi digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dan peserta didik. Dengan memberikan hal yang peserta didik sukai, mereka akan merasa lebih senang dan nyaman di dalam pembelajaran. Kita juga sebagai guru Bapak Ibu kalau diberikan fasilitas yang ibaratnya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan zaman kita, sesuai dengan zamannya kita, pasti kita juga akan merasa senang. Begitu juga Bapak Ibu dengan peserta didik yang kita ajarkan saat ini. Nah, beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran yang terintegrasi TIK Bapak Ibu. Yang pertama adalah result based learning, terus case problem based learning, ada simulation based learning, ada collaborative based learning Bapak Ibu. Ini berbagai metode yang dapat digunakan di dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. Namun bukan berarti metode yang lain itu tidak bisa terintegrasi dengan TIK Bapak Ibu. Dengan project problem based learning juga bisa TIK. Ada problem based learning juga bisa. Nanti tersesuaikan dengan metode yang Bapak Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum Merdeka menurut standar proses. Nah, kalau kita berbicara tentang standar proses, kita akan berbicara tentang perencanaan pembelajaran, terus pelaksanaan pengajaran, dan penilaian proses pembelajaran Bapak Ibu. Penggunaan sumber daya TIK di dalam pembelajaran memerlukan perencanaan yang secara matang Bapak Ibu, agar pelaksanaan pembelajaran dapat memenuhi standar tersebut. Selanjutnya, rencanakan pengelolaan kelas terintegrasi TIK sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Kalau saja peserta didik kita memang mengikuti dan mereka merasa senang, terus merasa tertantang, termotivasi dengan apa yang kita ajarkan pada saat itu dengan peserta didik Bapak dan Ibu, berarti saya rasa itu merupakan salah satu indikator suksesnya kita di dalam mengelola kelas untuk peserta didik. Salah satunya adalah dengan menjalankan pembelajaran yang berbasis TIK tadi Bapak Ibu. Nah, tentu di sini kita juga berbicara tentang bagaimana sih tips yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK. Pertama Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru itu perlu mengembangkan kompetensinya, terutama dalam pengelolaan kelas dan TIK. Nah, salah satu kompetensi belajar untuk meningkatkan kompetensi ini tepat Bapak Ibu pilih, yaitu mengikuti kegiatan pembatik di 2024. Kasih aplaus nih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah sampai saat ini sudah di level 2, yang sudah berkomitmen untuk mengikuti kegiatan kegiatan peningkatan kompetensi bagi seorang guru. Walaupun kita bukan guru TIK Bapak Ibu, tetapi saya rasa dengan kita ibaratnya itu belajar tentang peningkatan kompetensi di bidang TIK itu merupakan salah satu proses proses belajar kita sebagai seorang guru, sehingga nanti saya yakin dengan mengikutinya kegiatan seperti ini pasti sedikit demi sedikit peningkatan kompetensi kita di bidang TIK akan meningkat jauh lebih baik Bapak Ibu. Kedua, pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Cobalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK, umpan balik, refleksi, serta evaluasi itu perlu dilakukan di setiap proses pembelajaran. Kolaborasi dengan rekan guru dan pihak terkait dapat membantu Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan alat TIK. Saling berbagi dengan rekan guru dalam komunitas belajar. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan pembatik ini, sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak mengimplementasikannya di kelas. Yang tadi kita sudah banyak bahas dengan tutor yang lain Bapak Ibu, mereka sudah memberikan penggambaran-gambaran, oh gini loh cara mengelola kelas dengan TIK, ada tadi dengan Moodle, ada tadi dengan Google Classroom, dan ada banyak lagi produk-produk Google atau produk TIK lainnya yang bisa kita manfaatkan di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Tentu kalau semua itu sudah kita dapatkan, hal yang paling penting juga adalah berbagi Bapak Ibu. Jadi karena sekarang kita kan sudah aktif nih, di setiap sekolah tuh pasti sudah ada komunitas belajarnya. Bagilah
apa yang Bapak Ibu dapatkan di dalam proses pembelajaran, misalnya tentang TIKA, walaupun sedikit sampaikan kepada peserta kepada guru-guru yang lain Bapak Ibu. Apabila catatannya memang sudah kita implementasikan di kelas kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Jangan nanti di kelas kita belum kita implementasikan, sudah kita bagikan ke rekan guru. Nggak nyambung nanti Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, langkah-langkah pengelolaan kelas terintegrasi TIKA untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, identifikasi situasi awal lingkungan belajar. Kedua, tingkatkan kompetensi profesional penggunaan TIKA dalam pembelajaran. Ketiga, pemilihan platform pembelajaran yang sesuai. Keempat, gunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi siswa. Kelima, minta umpan balik siswa atas pembelajaran yang melakukan refleksi dan evaluasi terutama dalam penggunaan TIK dan kolaborasi siswa. 6. Berikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran. Nah, itu langkah-langkah dalam pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK Bapak Ibu. Berikut salah satu cerita inspiratif dari seorang pendidik di daerah blank spot yang tetap berusaha mengenalkan teknologi kepada siswanya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, refleksi pembelajaran digunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Nah, tadi Bapak Ibu selanjutnya kita akan bahas tentang akses ide pelaksanaan refleksi melalui VMM. Jadi Bapak Ibu di VMM juga ada fitur ide Bapak Ibu ya. Di situ Bapak Ibu bisa akses dan bisa melihat berbagai macam ide kreatif yang telah diberikan oleh guru-guru. Dan itu bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi untuk kita melakukan proses perbaikan ke depannya Bapak Ibu. Praktik baik. Praktik baik merupakan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan suatu tugas. Pendekatan ini didasarkan pada prosedur yang telah terbukti, berhasil, dan dapat diulang. Praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi banyak orang dalam jangka waktu yang signifikan. Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini? Konten yang tidak relevan dan kontennya terlalu panjang. Nah, silakan Bapak Ibu berikan di kolom chat ya. Nah, terus nanti Bapak Ibu carilah ide praktik baik Bapak Ibu di menu bukti karya PMM. Praktik baik dengan metode STAR ya Bapak Ibu, mulai dari situasinya, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan Pak ya. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu eksplorasi PMM Bapak Ibu. Di situ ada ide praktek, silakan. Saya yakin, tapi di sini pasti Bapak Ibu peserta pembatik sudah sering sih untuk ibaratnya itu yang mengeksplorasi PMM. Salah satunya adalah dengan mengunjungi fitur praktik baik ya yang ada di ide praktik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ternyata di modul 6 ini tentang pengelolaan kelas terintegrasi di TIKA disusun oleh rekan duta kita, ada Pak Ardi Nurwijaya dan ada Ibu Valentina Dewi serta ada dari Ibu dari BLVT ada Ibu Tuti Alawiyah. Terima kasih Bapak Ibu penyusun yang sangat luar biasa tentang modul ini. Nah, itu saja Bapak Ibu yang mungkin dapat saya sampaikan tentang di modul 6 ini. Ingat Bapak Ibu dalam mengikuti mengikuti kegiatan pada proses pembelajaran pembatik di tahun 2024 ini merupakan salah satu cara Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu di bidang TIK. Pesan saya, Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmu yang ada di pembatik 2024 ini, jangan lupa Bapak Ibu implementasikan di kelas dan bagikan dengan dengan guru-guru yang lain. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata dalam penyampaian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus motionnya Bapak Ibu kepada narasumber kita Pak Harrison yang sudah membawakan materi pengelolaan kelas integrasi TIK dalam pembelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu berikan aplaus buat Bapak Harrison, aplaus motion ya. Ya, terima kasih Pak Harrison dengan materi yang dibawakan. Tadi kita diperkenalkan dengan beberapa model pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK ya. Selain dari luring, ada daring, ada hybrid, menggunakan LMS dan classroom, serta model. Coba Bapak Ibu mungkin yang sudah menggunakan classroom, ada? Coba diketikkan. Atau yang sudah sampai di model, di LMS, ya coba diketikkan di kolom chatnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya sekali lagi mengingatkan agar
tidak lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disematkan di kolom chat YouTube ya, Bapak Ibu. Dan jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada pemateri kita, langsung diketikkan di Google Chat, nanti Bapak Ibu tutor akan merespon pertanyaan dari sahabat pembatik semua. Baik Bapak Ibu, kita dibersamai oleh Bapak Ibu PTP dalam hal ini akan memberi penguatan maupun motivasi kepada Bapak Ibu pembatik ya, peserta pembatik ya, untuk proses level 2 ini sehingga akan lebih mudah masuk ke level 3. Kita berharap Bapak Ibu dari kelas ini semua masuk menjadi peserta level 3 dan kita berharap kita menjadi satu tim nanti di Duta Teknologi. Maka dengan senang hati kami akan mengundang Bapak Ibu PTP yang sudah bersama kita. Kita persilakan pertama untuk Ibu Faisa Indriastuti, PTP Ahli Madya dari BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar ya? Oke. Terdengar, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hisbon. Selamat sore para peserta pembatik. Senang sekali rasanya sore ini kami bisa membersamai dalam proses Bapak dan Ibu para peserta pembatik untuk menempuh materi di level 2 bagian implementasi ini. Apa yang sudah disampaikan tadi merupakan insight yang luar biasa positif untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu memiliki ide-ide, mendapatkan ide-ide yang luar biasa untuk bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, apa yang sudah kita mulai, mari kita selesaikan dengan baik, mari kita tuntaskan. Artinya ketika nanti Bapak dan Ibu diminta untuk membuat video pembelajaran, silahkan dibuat. Tipsnya adalah 1, gunakan alat yang ada. Sesederhana apapun itu akan bermakna. Artinya jika memang Bapak dan Ibu hanya memiliki handphone, silahkan gunakan itu dengan maksimal. Selanjutnya adalah gunakan editing video yang Bapak Ibu mampu, yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian selanjutnya jangan lupa ketika nanti Bapak dan Ibu ekspor dalam bentuk video untuk diunggah dalam bukti karya, jangan lupa jangan menggunakan yang ada watermark-nya gitu ya. Jangan yang ada misalkan kalau ada menggunakan CapCut nanti ada CapCut-nya atau menggunakan KineMaster nanti ada KineMaster-nya. Jadi hindari dengan menggunakan itu. Artinya Bapak dan Ibu bisa menggunakan platform-platform yang lain gitu ya. Mungkin seperti itu Pak Hesbon. Tetap semangat Bapak dan Ibu para pembatik, para peserta pembatik. Kami tahu Bapak dan Ibu pasti mampu melewati ini dan kita akan ketemu di level 3 selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Hesbon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faisa untuk motivasinya ya Bapak Ibu. Tadi satu yang saya ingat, jika nanti memproses atau membuat video akhir mungkin dihindari agar tidak ada watermark-nya begitu ya, mengurangi nilai mungkin ya, atau ya itu yang saya dapat dari Ibu. Terima kasih banyak Bu atas motivasinya, semoga peserta kita semakin bersemangat dan menyelesaikan tugas yang sudah dimulai. Ya, kita lanjutkan ke PTP yang kedua, yaitu Bapak Steve Limin dari IAKN Manado. Kepada Bapak dipersilahkan. Halo, selamat sore semua sahabat pembatik, Bapak Ibu peserta yang luar biasa. Saya ucapkan juga selamat sudah sampai di level 2 ini karena tidak mudah dalam proses melewati level 1 dan tahap ini merupakan tahap yang mana level 2 ini saya lihat
sudah lebih tinggi tingkatannya, baik dari segi materinya yang dibawakan oleh para duta teknologi ini yang luar biasa. Apabila Bapak Ibu peserta menganalisis bahwa optimalisasi pemanfaatan TIK ini dalam pembelajaran abad 21 itu akan menambah pengetahuan dari Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah, apa yang Bapak Ibu sudah mulai dari awal selesaikan hingga akhir, karena semua yang Bapak Ibu lakukan dalam pengoptimalisasian pemanfaatan TIK di era saat ini itu dapat membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK yang ada, sehingga Bapak Ibu peserta tidak kalah saing dengan peserta-peserta didik yang sudah mengikuti zaman, yang sudah memiliki teknologi-teknologi yang mereka sudah kuasai secara otodidak. Jadi Bapak Ibu jangan kalah saing, jangan malu bertanya. Kami semua para tutor siap membantu Bapak Ibu untuk dalam proses pembelajaran nanti. Nah, sebelum saya tutup, saya mau memberikan satu pantun juga supaya saya tidak kalah dengan para tutor yang luar biasa tadi. Bunga mawar di tepi jalan, Cakep. mengundang rasa. Jangan menyerah dalam perjuangan, kegigihanmu pasti berbuah bahagia. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih Pak Steve. Begitu Bapak Ibu sahabat pembatik level 2, motivasi yang luar biasa dari Pak Steve. Jangan menyerah, ya. Lanjutkan usaha yang sudah dimulai. Sampai akhir. Iya. Dan semoga yang disampaikan Pak Steve menjadi ya, pemantik paling keras. Yang terakhir, Pak Ibu sekalian, ada tip dan trik dari PTP kita ya, akan disampaikan oleh Ibu Asmayanti Ahmad, PTP Ahli Muda dari BGP Provinsi Jambi. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Asben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta pembatik ya. Ini sudah alhamdulillah kami ucapkan selamat sudah masuk ke level 2 ya Bapak Ibu, sudah melewati fase pertama di level 1. Tadi dari materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Duta Hebat ya, yang sudah melalui juga hal-hal yang sama yang sekarang ini Ibu rasakan. Ini sudah, jadi alhamdulillah nih kita sudah bergabung di kelas 17. Jadi kebersamaan kita ini sangat bermanfaat ya, dengan adanya Duta Belajar, adanya PTP ya. Jadi di sini kita berkolaborasi bagaimana kita menyelesaikan materi-materi yang akan diberikan dan bagaimana kita berkolaborasi dalam setiap tugas-tugas yang diberikan tadi juga ya, itu sangat penting bagi kita. Apalagi tadi sudah diberikan semangat oleh duta-duta dan oleh PTP-PTP kita terkait jangan putus ya dengan beratnya tugas, tantangan-tantangan ini harus kita lawan ya. Kita lawan, kita wujudkan bahwa kita bisa ya. Kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Tadi ada trik-trik yang sudah diberikan. Jadi saya juga sedikit, kalau Bapak Ibu membuat video pembelajaran, jangan lupa strategi STAR yang dipakai, situasi, tantangan, alur, dan refleksinya. Ya, itu salah satu membuat video kita memang ada alurnya ya, dan tujuannya jelas. Dan itu salah satu trik ya dalam video pembelajaran. Nah, salah satu tetap semangat ya. Jangan sampai putus asa ya. Kompaklah dalam grup ini ya, karena kita ada duta-duta yang akan membantu kita, ada PTP yang akan membantu kita. Dengan tadi dengan materi-materi yang sudah diberikan, bahwa model-model ajar yang bisa kita gunakan tadi dengan alat yang sederhana ya, yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Iza tadi ya, memberikan semangat. Jadi jangan karena kita tidak punya alat tadi, jadi apa alat yang ada di sekitar kita itu bisa kita pakai ya. Kembali lagi saya ingatkan, kolaborasi, kerjasama.
Mungkin itu, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bertemu di level 3 sampai ke level 4 ya. Mudah-mudahan semua peserta yang ada di kelas 17 ini lulus semua menjadi pembatik. Dan ujung-ujungnya nanti mewakili juga duta-duta di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Baik, terima kasih Ibu atas motivasinya. Ibu Asmayanti Ahmad, PTP Ahli Muda dari BGP Provinsi Jambi. Diberikan tepuk tangannya Bapak Ibu, tepuk tangan motionnya kepada kita semua, kepada Ibu atas motivasi dan triknya. Apa tadi triknya itu? Tipsnya itu STAR ya Ibu ya, situasi. T-nya apa itu Bu? Situasi, tantangan, alur, dan refleksi. Tantangan, alur, dan refleksi. Penting sekali nih Bapak Ibu. STAR ya. Ini materi atau tips baru dari Ibu Asma Ahmad. Ya, baik Bapak Ibu. Saya sekali lagi ingatkan untuk tidak lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disematkan di kolom chat Google YouTube. Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, silakan Bapak Ibu peserta pembatik ketikkan di kolom Google Chat ya, di Google Chat. Baik, jadi untuk keseluruhan tugas Bapak Ibu di pembatik level 2 ini, semua tugas ada Bapak Ibu bisa akses di laman pembatik.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu, di sana ditampilkan juga semua duta teknologi maupun PTP yang bisa membantu Bapak Ibu. Kemudian nanti jangan lupa untuk memulai level 2 ini dengan pretest, dilanjutkan dengan post-test. Post-testnya ada 3. Jika post-test 1 Bapak Ibu rasa masih kurang bagus nilainya, bisa dilanjut ke post-test 2 dan juga di post-test ketiga. Jadi nilainya yang diambil nilai tertinggi kalau ya begitu. Baik, saya ulangi sebelum menutup, jangan lupa karena kehadiran Bapak Ibu akan dihitung dalam kalkulasi nilai di level kedua ini. Akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu PTP dari berbagai daerah, kepada rekan-rekan saya Duta Teknologi, terima kasih banyak telah bersama selama 2 jam lebih atau kurang. Terima kasih atas ilmu dan motivasi yang telah Bapak Ibu berikan kepada teman-teman kita, peserta pembatik di level kedua. Dan sebelum menutup acara kita di sore ini, saya akhiri dengan sebuah pantun. Cakep ya? Siap. Makan salak, buahnya tunggal. Cakep. Salak dibeli di pasar beras tagi. Cakep. Jika terdapat salah dan janggal, mohon maafkan sepenuh hati. Iya. Saya Hesbon Farel Nenggolan beserta Bapak Ibu PTP dan rekan-rekan saya Duta Teknologi se-Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, waalaikumsalam. Bu, saya akhiri rekaman.